langkah awal untuk main game Gensho Kishi. Let's go guys. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, karena masih ada banyak yang WhatsApp aku, "Bang, langkah awal main Gensho Kishi gimana?" Terus ada juga yang nanya, "Toram online, Gensho Kishi, Heartwood, pilih yang mana?" Oke, aku akan bahas semua di sini teman-teman. Jadi tonton sampai selesai biar kalian ngerti semuanya. Dan langsung aja kita sambil mainkan gamenya teman-teman. Di sini aku akan buat char baru biar kalian tahu lah ya. Oke, di sini kita pakai udah auto male aja, female cewek ya. Kali-kali kan kita pakai Hode ya kan. Oke, namanya siapa tadi? Jasmine. Serius namanya Jasmine, ya udahlah ya. Oke, jadi yang pertama aku akan bahas dulu Toram online, Gensho Kishi ataupun Heartwood, karena memang game ini adalah 3 game yang akhir-akhir ini aku bahas di YouTubeku. Nah, yang pertama adalah aku itu bukan kaum mendang-mending teman-teman ya. Nah, ini skip dulu. Jadi aku bukan kaum mendang-mending. Aku menggunakan strategiku untuk main di tiga-tiganya. Sebenarnya aku main di 3 game ini teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dulu Gensho Kishi. Untuk Gensho Kishi sendiri aku akan coba objektif ke semua game yang kita akan bahas ya teman-teman. Untuk Gensho Kishi sendiri menurut aku ini adalah game yang wajib untuk teman-teman mainkan. Kenapa? Karena di sini kita bisa seperti ya semi passive income lah. Kenapa? Karena main game di sini itu waktunya dibatasin teman-teman. Dan semakin nanti ke depannya itu semakin dibatasin lagi. Kenapa? Karena misalkan ya contoh hari ini ya untuk kita menghabiskan waktu kita di Gensho Kishi itu hanya boleh ya menghabiskan di sini teman-teman. Kita coba cek ya. Pertemanannya masih ya. Oke, ini kita tutorial dulu biar kalian juga nanti tahu ya tutorialnya. Nah, di sini menghabiskan 1080 teman-teman ya. Monster dan di level aku yang udah jadi tadi itu cuman butuh waktu 3 jam. Artinya aku spend waktu 3 jam sehari aku udah bisa dapat 100 sampai 150 ribu sehari dengan waktu 3 jam itu. Tapi pun ada yang kedua. Aku cuma butuh 1 minggu itu main 1 kali 3 jam atau 2 kali 1 jam 1 jam itu untuk mendapatkan 1000 ron per 4 hari. Itu strategiku. Nah, aku kadang-kadang aku kalau lagi nggak males ya, karena kan aku kan bosenan ya orangnya. Main game ini 3 jam untuk dapat 100 sampai 150 ribu tergantung rate harga si ramennya ataupun by the way mohon maaf ya aku pakai kacamata karena masih sakit mataku merah. Ataupun yang tadi yang 4 hari sekali, kayak misalkan sekarang aku udah bisa withdraw nih tanggal 28 ini, nanti withdraw lagi tanggal berapa, tanggal 4 misalnya, tanggal 3 nanti withdraw lagi, itu withdraw per 4 hari sekali, itu juga bisa pakai strategi teman-teman. Nah sekarang kita mulai ke Toram dulu deh ya, Toram dulu. Nah lalu di Toram gimana? Nah di Toram itu juga sama teman-teman, itu nggak perlu main gitu. Kalau kalian tahu strateginya, cukup aja kalian fokus leveling ya sampai level tertinggi yang kalian mampu. Ya habis itu kalian cuan di level tertinggi itu. Ada beberapa cara cuan di level tinggi itu yang mungkin aku spill beberapa. Salah satunya adalah kalian bisa menggunakan blacksmith ya untuk jual dan beli senjata yang polosan, dijual lagi yang berstatus di bor. Itu yang pertama. Yang kedua farming. Farming di level tinggi itu juga bisa lebih cuan daripada farming di level kecil. Makanya aku bikin series farming biar teman-teman gak tersesat bahwa di level kecil itu hasilnya gak seberapa gitu ya, meskipun ada beberapa orang yang gagal paham tentang konteksnya. Padahal aku tidak menyarankan, aku tidak merekomendasikan, tapi mereka ngomong apaan nih clickbait, gak mungkin dapat segini. Dia anggap dia dapatnya rupiah dan dia gak nonton. Kalau dia nonton full dia tahu bahwa aku tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena ada orang yang merekomendasikan farming di level kecil dan itu menyesatkan menurut aku gitu teman-teman ya. Nah jadi Toram online itu juga bisa dimainkan ya dengan santai banget, nggak perlu terus-terusan mainkan gamenya teman-teman. Tentu aja ada rahasia yang nggak aku spill di YouTube ini, yang aku hanya spill di kelas privateku ya, di jualitem.com bisa kalian beli kelas private-nya atau bisa langsung ke WhatsApp teman-teman ya. Nah
Yang ketiga adalah Hardwood. Hardwood ini aku jarang mainin banget kecuali pada saat event. Nah sekarang kan lagi ada event nih di Hardwood. Nah event di Hardwood itu lumayan cuan teman-teman. Nah, kalian bisa dapat itu ya ratusan ribu tuh pasti ya. Gol ya aku ngomong ya. Gol. Nah, itu pasti teman-teman. Ratusan ribu gol. Tergantung kalian, kalau kalian jual di jualitem.com kalian bisa jual red 1 ya. Kalau kalian jual ke Pangapul kalian bisa dapat red 0,5 misalnya kayak gitu segala macam. Tergantung kemana kalian jual dan siapa yang menghargai kalian. Itu aja teman-teman. Nah, itu jadi strategiku di 3 game ini berbeda. Kalau Gensokisi itu adalah game yang wajib aku mainkan karena udah semi pasif. Yang kedua adalah Toram Online, itu udah cuannya gede-gedean. Dari ketiga game ini yang paling cuan adalah game Gensokisi karena auto semi pasif ya. Yang kedua adalah Toram Online, itu paling gede daripada 3 game yang lainnya teman-teman. Ya yang aku dapatkan ya, yang aku dapatkan itu dari Toram Online itu gede banget. Nah yang ketiga adalah Hardwood. Hardwood ini nggak gede-gede, nggak lebih gede daripada Toram Online tapi lumayan gitu teman-teman ya. Nah oke, sekarang udah nggak ada lagi ya pertanyaan tentang gamenya pilih yang mana. Jadi aku nggak pilih gamenya tapi aku mainin semua gamenya teman-teman. Oke lanjut, karena apa? Karena udah jadi semua. Gensokisi udah jadi, Toram Online udah beres, tinggal Hardwood aja yang belum beres. Jadi aku lebih banyak mainin Hardwoodnya. Ntar ya guys, aku balas WhatsApp dulu. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi ada yang WhatsApp jadi aku balas dulu. Oke, lanjut. Jadi di sini teman-teman, sekarang langkah apa aja ya sekalian lah ya kita jawab semua pertanyaannya. Langkah awal, Bang, langkah awal untuk main Gensokisi gimana? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kalau kalian gratisan ya teman-teman, artinya kalian akan kesusahan untuk leveling kan, karena kalian gratisan. Nih, aku akan contohin ya. Kan kita contohin dan mungkin kita akan buatkan leveling series ya teman-teman ke depannya untuk si Gensokisi ini tanpa modal sama sekali nih guys ya. Jadi di sini aku nggak pakai equip ya, insya Allah nggak pakai NFT segala macam. Kita cobain sesusah apa sih teman-teman ya main Gensokisi tanpa equip. Aku pengennya sih sebenarnya bikin di Javans ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, ini juga buat konten aja ya. Oke kita skip di sini. Nah di sini untuk tips yang pertama ya, kalau kalian merasa kesusahan lawan level musuh yang setara, kalian boleh lawan musuh level 3 lebih rendah daripada level kalian. Itu tipsnya teman-teman. Untuk langkah awal kalian fokus leveling. Di game apapun yang sejenis kayak gini, langkah awal itu ya cuman satu, leveling aja. Mau itu kalian pakai senjata ataupun gak pakai senjata yang berbayar gitu ya. Nah perbedaan yang menggunakan senjata berbayar dan tidak berbayar adalah menggunakan senjata berbayar itu mempermudah kalian leveling, itu aja ya, mempermudah kalian leveling. Itu pun tergantung skill dari gameplay kalian teman-teman. Nggak juga misalkan kalian punya punya senjata bagus tapi skill kaliannya jelek mah ya jelek aja gitu teman-teman ya. Nah jadi di sini juga pengetahuan gameplay itu juga jadi penting teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya adalah setelah fokus leveling, nah barulah tentukan kalian mau di mana farmingnya. Ini sebenarnya udah aku ulangi berkali-kali ya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan kalian udah di level 16 ya, nanti aku akan tunjukin ya level yang lebih tinggi daripada level 16 ya, sambil kita jalan ya. Terus kita main di kita main di level yang kecil sama level yang setara ya, itu di monster yang setara hasilnya akan beda teman-teman. Contoh misalkan aku punya level yang 26, aku lawan monster level 16 ya, itu memang monsternya lebih empuk tapi drop rate-nya tuh jatuh, jadi nggak cuan juga teman-teman. Apalagi kalau misalkan level kalian lebih tinggi ya, damage-nya lebih kecil teman-teman. Itu juga menyengsarakan ya, menyengsarakan. Jadi makanya di sini kalian harus punya strategi. Strateginya gimana? Kalian kalau nggak mau beli senjata ya, itu kalian berhenti aja, saran aku ya.
di level 16 sampai 18 mentok. Terus kalian fokus di puyon hijau. Itu strateginya untuk awal sampai kalian dapat ya uang di game ini untuk membeli upgrade equip. Nah, baru kalian boleh naikin levelnya. Teman-teman ya, mudah-mudahan dimengerti lah ya. Aku sambil main game nggak fokus juga ya ngebahasnya ya. Tapi lebih mudah belajar itu dari YouTube. Ya dari YouTube, dari video, dari omongan, dari visual kayak gini. Dibanding cuman nanya di WhatsApp. Agak bingung jawabnya juga teman-teman, dan memang waktuku juga untuk WhatsApp nggak begitu banyak teman-teman. Jadi aku juga kan ada ada bisnis ya kan di WhatsApp, ada jual, ada beli segala macamnya gitu teman-teman. Jadi ya fokusku terbagi, kalau harus ngajarin kalian agak susah teman-teman ya. Makanya aku bikin konten YouTube itu cuma buat ngajarin kalian guys, nggak ada lagi. Karena AdSense YouTube itu nggak cukup buat hidup. Aku udah ulangi berkali-kali. Ini orang-orang yang nggak ngerti bahwa aku nggak nyari duit di YouTube itu. Aku cuma bener-bener pengen ngajarin kalian doang. Udah selesai ya teman-teman. Itu doang. Apa nih? Habis ya? Oke. Nah jadi untuk awal teman-teman itu aja sih tipsnya ya, paling leveling. Kalau levelingnya susah kalian pakailah yang lebih rendah daripada tiga level lebih rendah daripada yang level kalian, sampai di level 18 mentok. Udah kalian cari cuan di situ ya. Cari cuannya gimana udah aku bahas, jadi tonton silakan konten Gensokisiku yang lainnya. Sambil nanti juga aku tadinya mau bikin konten leveling seriesnya 20 menit per 20 menit gitu ya untuk di game Gensokisi ini. Tapi ya karena ini ada yang order juga ya dari semalam, jadi aku akan ngurusin dulu orderanku ya. Oke. Nah, jadi nanti lanjut mungkin di next video kita akan mulai leveling seriesnya ya teman-teman. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar ya, atau bisa WhatsApp. Tapi nanti aku jawabnya mungkin lewat video supaya lebih enak ya teman-teman, supaya lebih menghemat waktu juga. Jadi itu udah kejawab ya. Jadi game mana yang aku mainkan, semuanya aku mainkan. Gensokisi ku mainkan, Toram ku mainkan, Heartwood ku mainkan. Tapi pakai strategi ya, pakai strategi. Tapi yang lebih fokus itu yang mana, yang lebih cuan. Nah, karena Gensokisi udah selesai ya, yang cuan itu adalah Toram Online. Toram Online juga udah selesai, tinggal cuan doang. Aku udah gak leveling lagi, maka aku tinggal main Heartwood. Nanti kalau Heartwood udah selesai, mantap, nanti aku tambahin lagi gamenya ya teman-teman. Itu aja teman-teman ya. Untuk game yang 3 tadi ini ya aku rangkum ya. Untuk langkah awal main Gensokisi, fokus leveling, lawan level lebih rendah daripada levelmu ya, 3 maksimal. Habis itu stop di level 18, cuankan di situ, dapat uang, boleh upgrade equipnya atau tetap cuan di situ dan mainkan game lain. Itu teman-teman, menarik ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video.